Annyeonghaseyo sobat-sobat kreatif sekalian, jumpa lagi dengan Om Bagus di sini. Jadi kali ini gue ada di sebuah taman, tepatnya di distrik Gangnam ya, di Korea. Jadi emang di sini ini gue lihat posisinya sepi banget tamannya. Tapi gue rasa di sini tuh kayak nggak ada yang gue khawatirkan gitu kalau ada di Indonesia. Ya gue sendiri juga merasa karena aman di sini, gue jadi ya nggak merasa perlu gue takutin main malam-malam di Korea. Gue tuh sebenarnya pengen mengadres kepentingan para orang tua khususnya ibu-ibu yang berharap anaknya nanti kalau lulus itu kerjanya aman sampai pensiun, nggak ada gonjang-ganjing, pasti dapat penghasilan. Karena memang generasi dulu itu merasa uang yang stabil, penghasilan yang stabil itu lebih penting daripada penghasilan yang besar tapi tidak stabil. Jadi di video kali ini gue tidak membahas tentang jurusan gaji besar karena itu seringnya tidak berkaitan sama stabilitas bekerja. Ya karena gue hari ini merasa aman, jadi hari ini gua akan bahas salah satu topik yang cukup relate dengan kondisi saat ini. Jadi gua akan bahas jurusan-jurusan apa aja sih yang termasuk jurusan yang aman masa depannya, di masa depan pekerja yang masih ada atau enggak, atau bahkan saat bekerja itu harus pindah-pindah karena kondisi yang tidak aman gitu ya. Kita akan bahas jurusan-jurusan yang bisa dibilang aman dari segala aspek. Sebelum kita mulai video kali ini, di channel ini gua biasa bahas soal konten edukasi, pendidikan tinggi, dan juga karir. Dan buat kalian yang merasa cocok dengan konten macam ini, kan bisa subscribe channel ini. Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian atau mungkin teman kalian bisa share video ini. Dan juga jangan lupa kalau kalian suka sama videonya, like video ini. Memang nggak bisa dipungkiri banyak jurusan-jurusan yang menawarkan stabilitas itu ada di rumpun medis, karena memang mau teknologi semaju apapun sampai sekarang belum ada cara untuk membuat orang tidak sakit lagi. Disinilah alasannya kenapa list ini ya seperti ini. Jadi yang paling awal kita mulai dulu dari ilmu kebidanan, dimana kebidanan itu larinya jadi bidan. Bidan itu sangat penting untuk memberikan perawatan kesehatan untuk orang-orang yang kelahirannya normal, tidak ada penyakit kebidanannya. Jadi teman-teman, untuk masyarakat pada kalangan yang menengah ke bawah itu lebih nyaman untuk datang ke bidan. Dari sebelum, saat melahirkan, sampai setelah melahirkan, jasa dari bidan itu memang dibutuhkan. Di rumah sakit pun bidan masih dibutuhkan sebagai asisten dokter obgyn. Dan memang ketika ekonomi Indonesia masih seperti ini, di negara maju pun bidan atau midwife itu juga masih dibutuhkan, karena memang tidak semua kalangan ekonomi itu berkemampuan untuk menggunakan jasa dokter obgyn, sehingga kebutuhannya masih tetap stabil dan aman ya. Selanjutnya ilmu perawatan, di mana ilmu perawatan itu mencetak para perawat. Perawat itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kesehatan, di mana mereka itu membantu dokter gigi, membantu bidan, bahkan membantu fisioterapis juga. Dan posisi perawat itu sampai saat ini pun masih cukup sulit untuk digantikan teknologi, karena memang kebutuhan akan perawat itu gak cuma kebutuhan memindahkan pasien ke satu titik ke titik lain, tapi sifatnya itu pelayanan terpadu, sehingga biarpun sifatnya itu asisten, tapi tetap saja dibutuhkan pekerjaan stabil. Tetap saja kalau kita ngomong secara stabilitas, perawat itu masih menjanjikan kestabilan yang memang diharapkan oleh orang-orang yang tidak ada fluktuasi dalam penghasilan atau pemasukan rumah tangga. Selanjutnya itu adalah kedokteran, di mana kedokteran urusannya ya jadi dokter. Dokter itu masih selalu dibutuhkan, khususnya untuk di segala institusi kesehatan, mana dokter itu ya menjadi kunci dalam suatu fasilitas kesehatan. Dan selama masih ada orang yang tidak sehat dan mereka datang ke fasilitas kesehatan, ya mereka akan membutuhkan jasa dokter. Cuman yang mungkin perlu dipahami bahwa menjadi dokter itu prosesnya sangat lama dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Kesininya pun juga biaya jasa yang didapatkan oleh dokter itu pun tidak seperti dulu. Namun yang masih sama itu penghargaan masyarakat. Biarpun kesininya juga dengan yang terakhir ada Omnibus Law kesehatan, ya memang sudah tidak seperti dulu. Itu diformalkan dengan regulasi yang baru. Selanjutnya adalah pendidikan, di mana pendidikan ada banyak jurusan yang spesifik menjadi guru sains, guru sosial, tapi intinya sih pendidikan itu ditakdirkan harusnya secara keilmuan itu mencetak para guru. Dan memang guru itu selalu dibutuhkan dengan teknologi terbaru, di mana assistive learning bisa dilakukan oleh AI, tapi itu biasanya pada tingkat pendidikan tinggi. Kalau untuk pendidikan dasar itu memang tetap dibutuhkan jasa dari guru. Selama masih ada generasi baru, mereka pasti perlu dididik dan masih membutuhkan jasa para guru
ini, para pahlawan tanpa tanda jasa. Guru pun ini sebenarnya kalau kita mau penghasilan tidak tinggi, tapi tetap saja ada penghasilan rutin, khususnya bagi mereka yang bekerja di sekolah negeri menjadi PNS. Kestabilan mereka ya sudah pasti teruji ya, karena kalau sudah PNS apalagi yang ditanyakan kalau masalah stabilitas. Selanjutnya ada teknik biomedik, dan ini adalah satu-satunya jurusan teknik yang ada di list ini, karena memang teknik biomedik ini mereka bekerja di institusi yang selalu memberikan pekerjaan, biarpun ada yang bekerja di manufacturing, ada yang bekerja di desain peralatan, tapi bagi mereka yang bekerja di rumah sakit itu ya kestabilannya memang tidak jauh berbeda dengan tenaga kesehatan lain. Mereka itu menjadi teknisi medis untuk merawat MRI, merawat alat-alat berat dalam medis, yaitu memang jasa mereka akan selalu dibutuhkan ketika ada alat itu, khususnya ketika di masa depan di mana teknologi-teknologi ini semakin maju, semakin banyak alatnya, ya tentu saja semakin banyak juga jasa pemeliharaan yang dibutuhkan, jasa pengadaan atau pembuatan alat-alat itu yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja, yang tentu saja membuat mereka semakin dibutuhkan dan semakin stabil pekerjaannya. Selanjutnya ada kedokteran gigi. Ini yang memang nggak beda jauh sama kedokteran sebelumnya. Intinya sih kalau kita udah bicara seorang dokter gigi itu, ketika ada orang sakit gigi itu lebih tidak tertahankan ketimbang sakit di badan. Biarpun begitu kesininya persaingan akan dokter gigi itu agak ketat ya, dan studi kedokteran gigi itu sekarang lamanya sudah nggak beda jauh sama kedokteran umum, bahkan bisa dibilang sama, karena udah ada internship wajib juga untuk para lulusan kedokteran gigi ini, sehingga memang menawarkan kestabilan, keamanan bekerja, tapi masa studi yang lama, permasalahan yang nggak beda sama kedokteran umum. Dan bahkan kalau ngomong permasalahan biaya, kedokteran gigi itu lebih punya tendensi untuk punya klinik sendiri, jadi ya memang biaya yang harus dikeluarkan jadi lebih besar secara jangka panjang. Selanjutnya jurusan fisioterapi. Jadi memang fisioterapi banyak yang belum terlalu paham, apalagi anak muda. Intinya tuh fisioterapi ini terapis yang memperbaiki fungsi pergerakan fisik dalam tubuh orang. Jadi di sini mereka kasarannya kayak pijet atau mungkin istilahnya restorasi fisik lah. Yang dilakukan itu macam-macam, dari narik-narik badan sampai melakukan sinaran-sinaran tertentu. Tapi intinya fisioterapi itu akan semakin dibutuhkan ketika populasi di suatu negara itu semakin banyak orang tua ya. Jadi saat ini fisioterapis itu ya paling banyak, populasinya paling dibutuhkan itu di Jepang, dan Indonesia itu dalam 30 tahun ke depan akan semakin dibutuhkan jasa fisioterapi itu, karena semakin banyak orang yang badannya perlu direstorasi secara fisik. Dan itu juga orang zaman sekarang kalau punya sakit fisik juga lebih sadar untuk pergi ke fisioterapis ketimbang ke tukang pijat. Jadi memang jasa fisioterapis ini mereka dibutuhkan secara pasar. Selain itu juga mereka kerjanya di rumah sakit, sehingga tetap ada istilahnya uang tutupnya, kestabilan pemasukannya itu yang nggak beda jauh dengan tenaga medis lainnya. Selanjutnya ada jurusan ilmu kepolisian. Jadi memang ilmu kepolisian, sesuai namanya, itu mereka akan banyak mencetak calon-calon polisi, dimana kalau ilmu kepolisian itu adanya itu biasanya sih yang ikatan dinas untuk menjadi polisi, dimana polisi bekerja di banyak bidang, di penegakan hukum sampai di peradilan, tapi intinya mereka itu PNS. Kalau sudah PNS, berarti sudah tidak perlu ada pertanyaan lagi kenapa polisi ini bisa dianggap sebagai pekerjaan yang aman dan stabil, dan jurusan yang mencetak polisi ini tentu saja ya predikatnya sama, selalu aman dan stabil. Selanjutnya jurusan ilmu pertahanan, tapi ini khususnya ini untuk yang lulusan militer dan dicetak menjadi orang militer atau istilahnya tentara. Mereka pelajari strategi, taktik, operasi militer, tapi intinya yang menawarkan stabilitas adalah untuk mereka yang bekerja menjadi tentara, angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut, atau yang ada di Kementerian Pertahanan. Sudah tidak perlu dipertanyakan lagi karena sudah pasti stabil, pasti aman karena dibiayai oleh negara, sehingga ya tidak perlu ada pertanyaan lagi kenapa ada predikat stabil dan aman untuk lulusan dari jurusan ini. Selanjutnya adalah psikologi klinis. Jadi psikologi klinis ini tidak bisa didapatkan pada tingkat sarjana ya, karena psikologi klinis itu sifatnya itu S2 terapan. Dari teman-teman yang punya S1 psikologi harus lanjut ke S2 psikologi klinis. Intinya psikologi klinis ini keprofesian yang membuat lulusannya menjadi psikolog klinis yang membantu pasien-pasien yang memiliki permasalahan mental berat dan memang sepertinya sudah gangguan jiwa. Beda dengan psikiater yang mereka itu melalui praktek kedokteran, kalau psikolog itu prakteknya praktek psikologi. Khususnya dengan sekarang generasi baru yang lebih sadar terhadap kesehatan mental, permintaan terhadap para psikolog secara umum itu meningkat, dan dilebihkan lagi untuk psikolog klinis, karena psikolog klinis itu mereka prakteknya itu di rumah sakit, dan mereka juga tergolong sebagai tenaga kesehatan, dan konsentrasi psikolog lain itu tidak ada yang tergolong tenaga kesehatan, sehingga karena praktisnya settingnya mereka itu tetap mendapatkan uang duduk
sama seperti dan kesehatan lain, sehingga jurusan psikologi klinis yang lulusannya menjadi psikolog klinis itu juga mendapatkan keamanan dan kestabilan penghasilan seperti tenaga kesehatan lainnya. Oke, kurang lebih itu list dari gua. Kalau masih ada yang ingin ditambahkan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Buat kalian yang merasa video ini berguna buat kalian, like dulu videonya. Buat kalian yang merasa videonya bisa dimanfaatkan orang lain, teman kalian, saudara kalian, bisa share videonya. Jangan lupa subscribe channel ini. Buat kalian yang merasa videonya nggak berbobot, nggak jelas, pengen dislike, monggo dislike aja. Gue persilahkan, gue nggak tahu urusan. Kurang lebih itu dari gua, dan see you in the next video. Bye bye.